Oke, silakan. Menyala Adle. Silakan juru bicara. Selamat pagi untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Saya kasih Bapak DT dan Mama Ratu dan semua teman-teman saat ini bersyukur kepada Tuhan kita hadir di tempat ini di rumah Bapak Mama dengan selamat, tidak ada halangan dalam keadaan. Ada pun maksud dan tujuan kami datang Bapak Mama. Yang pertama, waktu saya turun di rumah-rumah, karena Mama Gora bilang kunjung ibu-ibu di dusun 2, kita ke Mama mendukung Ratu Angga. Jadi saya turun betul di ibu-ibu di seluruh satu dusun di tetangga Mama. Ternyata di dalam dusun itu ada penyeluan Satu, tidak merata mendapatkan bantuan dari pemerintah, misalnya bansos, BLT, beras raskin. Ada juga satu orang yang bilang yang lain dapat WC dari pemerintah, saya belum dapat sama Ali, saya umulan Bapak. Bansos, PKH, ini beasiswa anak-anak sekolah, masih ada anak-anak yang belum dapat beasiswa. Masih ada juga yang belum punya meteran di anaknya ibu di sana itu petang, masih ada penjual yang ini satu, dan ada juga yang masih rumahnya ini kemarin dan itu ada ya 3 orang yang belum punya rumah. Masih di dalam data ya, Mama? Iya, nanti saya yang tulis ya, kasih Mama, nanti saya belum tulis ya. Tapi ada dalam perhitungan saya temukan kemarin. Permohonan kami yang saya temukan ini, ada juga 2 ibu yang tua itu. Saya tidak pernah dapat beras, saya tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Itu ada di Wonosobo 1 dan di EP Tanah 1 dengan di desa saya 1. Ada ibu Ina Okta, Ina Dewi, Ina Domi, ada 3. Iya, pokoknya ada. Ini yang saya minta semua ini. Yang saya omong bukan ada 3. Ina Okta siapa lagi? Ina Okta punya mama mantu ya. Terus Dengan ini Ina Domi yang Bapak Geki punya mama. Ada 2 di Pak anak mantu sini. Ini Mama Sofa ini. Mama Sofa ini ada adik juga. Yang maksudnya saya ini ada yang saya temukan ini dengan terpilihnya Ratu Angga ini sebagai bupati dan wakil bupati nanti ini bisa itu dilanjutkan dengan yang saya omong ini supaya mereka juga dapat secara merata dan adil. Itu maksud saya, saya kira bukan sekarang ya. Ya kita doa bersama-sama supaya mereka juga merasa termauannya saya atau 2 orang yang dapat. Kami PNS yang saya mau saya semua petani itu merata dapat, itu namanya saya sesuai doa kita saya kecil. Yang kedua yang kedua yang umum itu masyarakat kebutuhan air. Memang sekarang air sudah lancar, 1 minggu 1 kali. Yang di dusun 2 itu ada sudah lancar air, ada pakai jadwalnya 1 minggu 1 kali kami dapat.
Maksud kami yang lalu punya lantai ini baru 1 tahun Bapak. Sebelum itu kami beli air terus, tapi 1 tahun itu lantai. Maksud kami kalau mama terpilih jangan kita kurang lagi, kalau boleh ditingkatkan. Saya ingat saya omong ini. Kalau bisa tiap hari. Yang kedua lampu. Di kami situ tuh lampu jalan jelas. Saya pergi misal pagi tiap pagi mama ada ketemu ular di muka rumah. Untungin pagi ini yang terhati. Ada dia begini tadi pinggir untung hampir tinggal itu ada senter. Lalu anjing apa lagi saya tinggal. Itu kemarin di malam. Padahal itu kan ada dia punya lampu ini di pinggir. Ada tapi tidak menyala. Itu juga saya. Beres. Beres. Iya, ini lampu jalan. Rumah sudah tante. Ada yang khusus untuk kami ini kelompok di Dusun 2 ini. Di Dusun 2 di Werena kami ini di Desa Werena sudah ada 4 kelompok yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah. 3 kelompok ini adalah kelompok tani hidup bersama, kelompok tani Kamboja, kelompok tani Dual, dan yang keempat kelompok tenun Madaul. 4 kelompok itu dikukuhkan oleh pemerintah sah dan aktif terus, ada yang tenun sampai sekarang. Kelompok tani juga ada tanam sayur sampai sekarang, biar beli air cepat tanam sayur itu sudah aktif. Permohonan kami ke kelompok ini mama, kalau boleh, kalau mama terpilih, kami minta dana karena ada kelompok juga kurang, malah ada kelompok yang kelompok dengan saya, sama saya juga, kami ambil uang keperas, kami dana kurang, dana beban anak kuliah masih ada, kami ambil uang keperas. Jadi kami mohon mama kalau bisa di Bantuan dananya untuk apa? untuk ini kios-kios macam ini kelompok ini dia bisa jadi kios. Jadi maksud saya kalau mama terlantik menjadi wakil bupati dan adik anda ini jadi wakil bupati, permohonan kami kalau boleh ini kelompok yang sudah terlantik ini ada uang AGD bisa dibuat kan kerja supaya berguna juga ini ada yang tamakan yang sarjana SMA supaya bisa kelola di dalam desa itu buat koperasi desa begitu. Lebih-lebih kami di Dusun 2 kalau boleh itu bikin koperasi satu dan ada batu uang desa semua kami sama mama sendiri yang ibu dari Pak sama kami semua itu permohonan di sini yang kelompok-kelompok itu. Kami juga ingin bantuan ternak mama. Bilangnya mama ini ada sapi. Iya, nanti itu ada. Kalau boleh juga melalui kelompok kami datang. Iya, kami bentuk ulang lagi kelompok. Kami terima dari mama ini. Baru kami dengan juga ini BPJS tenaga kerja. Iya, betul. Kalau bisa kami juga di Dusun 2 ini kami dapat. Dan kalau ada bantuan rumah yang kami minta tadi masih juga yang bukan kita kalau sudah ada orang-orangnya yang berikut masih ada di 1-2 rumah yang 2-3 minta. Nah itu saja permohonan kami tidak sudah cukup Pak sesuai yang kita sepakat kemarin dulu di rumah yang dorong Pak Tapi siap mendukung tidak? Sekarang semua yang kita inginkan saya sudah sampaikan toh, jangan mengharap saya saja yang pilih mama atau pilih yang ada. Tanggal 27 tanggal 27 panggil suami, anak-anak, keluarga yang jauh dekat harus pilih siapa. Amin.
Artinya begini semua. Oh, Pak. Iya, nanti Nanti saya nanti data nanti. kita berdiri semua. Menyala Andre. Gas Andre. Nomor 1. Menang. Pakai kayu, coba. Yang memang harus dibina terus dikembangkan biar kita bisa maju. Apalagi Ratu Angga ini membangun desa, menata kota. Jadi semua potensi yang ada di desa kita kembangkan, biar orang desa juga bertumbuh, berkembang, ekonomi bagus ke depan. Ya, kota kita tinggal tata sedikit saja sudah aman, kita masyarakat sejahtera. Ya, jadi terima kasih buat dukungannya dari mama semua yang bicara Garena, kan saya orang Garena juga. Jadi ini buat rumah. Jadi Garena juga kan ya, artinya selama saya jadi DPR itu kan sudah banyak dia buat di situ. Walaupun ada juga yang belum tersentuh, ya, ada juga kita akui itu masih ada. Makanya ya kemarin Pak MDC bilang pulang saya jadi bupati, ya saya dengan senang hati karena saya kan sudah DPR toh. Saya ini bisa di DPR aja, uang ada, gaji semua. Tapi kenapa saya pulang? Karena cinta. Ya Pak MDC ya sakit, dia bilang saya tidak bisa maju, kasihan saya punya masyarakat. Memang mau pulang sudah kembali berjuang kembali. Ya kalau orang bilang jual suara, apa yang saya jual? Oh ini bukan saya masih istilahnya masih berjuang, sudah jelas ini saya punya semua. Saya berani melepas itu karena panggilan yang kuat dari bawah. Ya, karena saya cinta masyarakat, ya saya pulang ingin melayani. Dan saya mau melayani masyarakat sebagai saya bukan saya baru melatihan. Saya sudah tahu masalahnya Mama Lili. Ya, saya sudah tahu bagaimana caranya. Kan saya pada DPR RI, tahu kunci-kuncinya yang di Jakarta. Ya, tahu celahnya. Ini sekarang kita butuh bagaimana kita percepat. Kalau yang lain itu jalan di pelan-pelan, kita kalau bisa berlari juga ini. Ya, nah ini yang saya ingin ajak masyarakat ya terkait dengan tadi yang Mama Lili sampaikan, banyak masyarakat yang tidak dapat bantuan. Oke, itu memang bagian dari nanti kalau saya jadi bupati kita lakukan pemutahiran data. Ya, jadi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ini kita mutakhirkan dulu, kita panggil nanti dari teman-teman PKH, ya kita lihat data siapa sih yang benar dapat, ya kan? Ya, jadi kita berjanda, ibu janda, yang miskin, yang lansia, yang memang wajar mendapatkan, ya itu kita prioritaskan. Jadi kalau bisa pemerataan, ya mamanya dia. Nanti kita akan undang teman-teman dari PKH untuk kita bicara biar datanya itu betul-betul bagus. Ya, saya juga bagian dari pemerintah daerah nanti yang akan mendukung ini pendataan. Jadi ini masyarakat kita nanti sampai di tingkat desa ada namanya ini dasar wisma. Itu 10 rumah tangga itu didata betul-betul mereka punya siapa yang sekolah, yang sudah sekolah, ya kan? Harus jelas pekerjaannya apa, bagaimana rumahnya, dapat meteran tidak, kayak gitu kita data betul-betul mereka nanti ini masyarakat. Kalau datanya 10 sampai 20 lebih mudah kita cek, no? Nah, jadi pendataan betul-betul sehingga kita tahu kita punya masyarakat seperti tadi Mama Lili bilang. Mama Lili bilang, oh ada sekian yang belum dapat beasiswa, ada yang belum dapat rumah layak huni, ada yang tidak punya meteran, ada janda-janda yang tidak pernah dapat bantuan. Nah ini datanya jelas ini. Jadi ketika kita kasih bantuan, tepat dia. Alokasikan anggaran untuk bantuan, tepat dia. Ya. Berikutnya meteran, itu ada dalam programnya kami. Ya, satu periode saya jadi bupati dan wakil bupati seluruh SBD menyala. Amin. Ya, kita akan alokasikan.
bukan saya bilang nanti, saya sudah lakukan sekarang. Selama saya jadi DPR, saya sudah dorong aspirasi dari pusat, banyak yang dapat meteran gratis. Ada juga dari bantuan pribadinya Pak MDT, ada rezeki lebih bantu masyarakat kampung-kampung. Sudah kita bantu. Jadi bukan bilang nanti kalau saya jadi, tidak. Saya hanya mau lanjutkan saja ini. Ya. Juga begitu, sudah kita bantu rumah. Sekarang lagi ada turun lagi rumah. Tapi masih banyak yang belum lagi. Nanti kita bantu lagi ya. Alokasikan dana dari APBD 2. Dari pusat juga ada aspirasi, suara saya 76.000. Jadi suara saya yang kemarin 76.000 itu modal untuk saya bisa minta di pemerintah pusat. Ya, apalagi ketua fraksinya Pak Victor, saya bisa minta program-program. Kalau saya tidak punya pengaruh di pusat, saya mau ngomong apa? Siapa mau dengar kita? Ya kan? Saya jadi bupati nanti, saya nggak punya jaringan yang kuat di pusat, saya jadi bupati abal-abal. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya jaringan. Tapi suara saya di sana itu jadi modal. Saya bisa minta di pemerintah pusat lewat fraksi Nasdem. Ya, apalagi kita dengan PDIP, PKS, terus Perindo, PKB. Nah ini dukung saya. Bahkan teman-teman saya di pusat ada. Apalagi saya kan mantan DPR RI, udah punya teman-teman jaringan yang kuat, toh tidak sulit untuk memperjuangkan kepentingan Bapak Mama. Berikutnya air bersih ya, oke. Memang sempat macet dulu air ya, saya juga di situ. Tapi memang itu nanti kita akan pastikan bahwa air itu tidak boleh macet. Dengan cara apa? Saya nanti akan alokasikan anggaran dari kabupaten untuk pemeliharaan. Selama ini kan saya keliling di Kodi juga begitu, ada sumur bor, ada pompa air, tapi dia macet. Kaca sinarnya rusak, ya, ada emikirannya juga ini emisinya rusak, tapi tidak diperbaiki karena tidak ada alokasi anggaran. Saya sudah pilih, ternyata masalahnya di sini. Nah nanti kita tetap dukung biar ada pemeliharaan, jadi ketika rusak orang tidak langsung meluncur. Sama kayak PLN, kita bisa ada gangguan, pegawai langsung meluncur. Nah nanti juga begitu. Air minum juga begitu. Ketika ada gangguan, masyarakat punya pengaduan. Kita punya platform digital nanti Mama Lili, nanti kita bisa upload di Play Store. Itu Ratu Angga Menyapa. Maksudnya apa? Kalau ada keluhan, itu bisa disampaikan di situ juga. Nanti kita menunjukkan dari Mama Ratu, ini kami punya air di Dusun 2 Berena, ini ada macet, tolong petugas. Nah, sama kayak kita layanan gangguan gitu ke PLN. PLN ini jadi ada platform digital, ya. Ratu Angga Menyapa. Jadi Ratu Angga menjawab, menyapa dan menjawab. Jadi kita menyapa masyarakat, ada program kita sampaikan, kita juga menjawab kalau ada keluhan boleh lewat situ nanti. Jadi orang bisa lewat handphone. Nah, langsung dipilih ke Facebook itu, dan dia punya platform sendiri. Kalau pengeluhan sampah bisa omong, Mama ini dari sampah berserakan sini, foto muat di situ. Nah, gitu. Mama Bupati, ini ada yang pungli, ini kita di dipalak, dimintain uang, kita mau sini disuruh uang, ini orangnya langsung foto itu kirim muat di tempat pengaduan. Jadi, atau Mama ini ada kekerasan dalam rumah tangga, ada suami istri, ya. Nah, dia tidak berani lapor Mama, ini kita foto langsung muat di platform digital, ya, muat di situ. Nanti ketahuan sudah langsung kalau misalnya itu bagian kekerasan dalam rumah tangga, nanti dari dinas P3 AKB langsung bergerak, telepon polisi, telepon semua, pergi langsung dicek. Kalau ada sampah di mana nanti dinas kebersihan dan lingkungan langsung bergerak. Jadi begitu aja gitu sistem. Kita untuk tidak berbagai lama. Jadi ada apa? Ini masalah apa? Lanjut. Ini kami tidak dapat bantuan. Nah, udah dinas sosial balik. Lanjut coba cek ini datanya yang kita masyarakat benar tidak. Jadi cepat dia. Gitu ya. Jadi bersih itu wajib. Ya. Terus lampu jalan, betul. Kita kalau beli token listrik, kan ada namanya PJU yang penerangan jalan umum, kita bayar pajak. Itu wajib harus ada itu ini penerangan jalan. Kan kita sudah bayar, ada di token. Dia ada persentase PJU penerangan jalan umum. Nah, itu kita bayar. Nanti saya akan pertanyakan, kita akan duduk bersama dengan PLN, ya, dan pemerintah agar itu bisa terlayani. Apalagi di kota ya, apalagi itu kan ada hotel, ya, kita gitu ya. Ya, nah itu perlu memang. Nanti ke depan kita akan dorong bagaimana lampu-lampu jalan. Mau nanti berbatu nanti. Mau nanti berbatu nanti. Satu perlu menjadi. Kita akan atur bagaimana lampu jalan
lewat tenaga surya, tapi nanti kita taruh di depan rumah-rumah masyarakat. Karena kalau taruh di jalan, kadang-kadang tidak ada bertanggung jawab, no? Orang gampang kasih pecat. Tapi kalau dia di rumah masyarakat, langsung bertanggung jawab orang di situ. Yang di depan rumah Imam Lili, misalnya kan, selain dia menerangi jalan umum, dia juga terang di depan rumah. Tapi jaminannya Mama Lili yang jaga itu, tidak berani orang ganggu. Ya terus orang jangan takut kan. Tapi kalau dia di pinggir-pinggir jalan, orang nakal, usir. Nah itu nanti kita sudah pikirkan semua, ya. Nanti juga penataan kota, kita bisa minta tolong masyarakat harus ini bersih, sampah itu tidak boleh berserakan. Sampah harus kelola dengan baik, nanti tidak boleh buang sembarangan, karena nanti kita mau jadi kota wisata. Kalau jadi kota wisata itu turis banyak datang, itu otomatis kita punya UMKM bertumbuh. Mama-mama kelompok tani yang tanam tomat, tanam rumput terjual semua dia punya hasilnya. Nah, ibu-ibu kita ajarkan kerajinan tangan, bisa buat. Apalagi itu ada aku tidak hotel loh. Nah, iya. Itu tinggal dibuat kayak model sepanjang jalan itu ada sentra kerajinan. Ya tuh pinggir jalan kita tata, kita lihat. Orang yang bolak-balik ke hotel bisa mampir ke sana. Jadi, tapi kita harus tata dulu nanti kita punya ini wilayah. Ya. Jadi harapan saya nanti juga mungkin ada bisnis jual bensin, nanti kita lebih kasih rapi, ya. Jadi dia tidak romo, karena itu kan kita jalan negara kan. Jadi kelompok tani itu penting. Kelompok tani penting harus digiatkan. Ada bantuan asintan, ada bantuan bibit, ya itu kita kasih dorong. Terus kelompok tenun juga kita usaha. Ada bantuan benang, bantuan alat. Yang penting nanti ibu-ibu rajin, ya. Terus tadi Mama Lili minta bantuan dana, benar. Ini yang selama ini ada bantuan di koperasi, ya. Di koperasi itu memang ada bantuan untuk kelompok yang bertumbuh menjadi koperasi. Jadi dia cikal bakalnya kan kelompok dulu. Dari kelompok dia berkembang jadi koperasi. Di koperasi itu dia bantuannya lebih tinggi. Lebih banyak, sekitar 100 sampai 200 juta per satu koperasi pemula. Begitu. Tinggal nanti disiapkan, ya puji Tuhan, Ibu Juli, Ibu istrinya Pak Victor sekarang ada di komisi 11. Dia yang membidangi itu koperasi, sehingga nanti kita bisa dorong kelompok-kelompok ini untuk bertumbuh di dalam koperasi, mengatur manajemen simpan pinjamnya, pengelolaan keuangan, dari selesai, jadi kita bisa maju ke depan. Ibu Juli juga di Banggar, Badan Anggaran. Nah, ini banyak program-program itu kita bisa dorong. Nah, jadi kita bisa koneksikan antara kabupaten dan pusat. Apa yang kurang di kabupaten, kita bisa minta di pusat nanti. Ya, jadi kita sudah komunikasikan teman-teman di pusat untuk di posisi-posisi tertentu bisa membantu mendorong program di sana. Ya, karena itu ada. Nanti kita akan alokasikan karena begini. Potensi kita SBD ini potensinya pariwisata dan peternakan, pertanian, perkebunan. Ke depan, begitu sesuai dengan rencana pembangunan panjang nasional. Sudah connect urusan kabupaten dan pusat, jadi sedikit saya alokasikan anggaran dari kabupaten, nanti dari pusat kita dorong. Kalau begini kerjasama kita yang baik dengan pemerintah pusat, cepat kita maju membeli. Apalagi masyarakat sudah tumbuh kesadarannya. Ya, masyarakat sudah sadar kok, masyarakat ini mau. Jangankan ini bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah semangat begini. Ya. Apalagi nanti anak-anak muda semua semangat, kita kasih mereka perbengkelan, kita kasih modal usaha biar sedikit juga bisa mandiri, kan kita bisa maju semua. Jadi, ya, selain dari saya juga akan menjadikan ini SBD kota pariwisata. Ya, rencana kami 2 tahun itu kita mau bangun brand ini Sumba Barat Daya. Makanya kenapa saya bilang pilkada harus damai. Ya, itu tujuannya itu. Turis nggak akan datang kalau daerah ini kocar kacir. Kalau daerah ini perang, bakal lain ribut, orang malas datang investasi. Jadi ketika urusan politik ada yang umpan, kita mendingan menghindar. Orang bodoh itu, orang picik, orang kampung yang tidak mau maju itu suka ajak orang berkelahi. Ya, main berkelahi orang-orang nggak penting itu. Saya tidak mau. Saya mau pilkada damai. Kenapa? Teman-teman saya semua sudah siap investasi di sini. Ini kita mau pabrik pengolahan Monumente. Ini mau bangun di sini. Nanti lagi kita dorong industri pariwisata, hotel, restoran,
restoran. Bali itu masa lalu, Labuan Bajo itu masa kini, Sumba masa depan. Wilayah, ya. Saya nanti akan dorong bagaimana SBD ini menjadi daerah pariwisata yang digemari semua orang. Jadi orang baik turis dalam negeri mancanegara bolak-balik berkunjung di SBD, ya kan? Nanti rumah-rumah orang bisa jadikan homestay, ya. Artinya kalau turis banyak yang datang, ya, baik yang turis menengah ke bawah, menengah ke atas, kita undang nanti datang. Mereka datang berwisata, kenapa? Karena kita punya daerah bersih, sampah kita bisa atur. Yang kedua, masyarakatnya ramah, tidak suka berkelahi, menghindar menciptakan perdamaian. Yang ketiga, masyarakatnya rajin-rajin, punya kreativitas, maka kita bisa jual. Orang senang datang pulang bawa oleh-oleh. Yang keempat, pemerintahnya bagus, dukung masyarakat punya kemauan. Kalau begini jadinya, ini kan daerah kita maju. Nanti teman-teman saya investasi, buka perusahaan di sini, lapangan pekerjaan terbuka. Kita para anak nganggur terserah, bukan saja mereka yang sarjana, yang tidak sarjana pun bisa, yang tidak sekolah pun bisa. Contohnya juru parkir, cleaning service, ya kan, tukang taman, ini kan bisa. Tidak perlu pendidikan sampai sarjana, mungkin karena dulu mereka tidak sekolah, tapi kita kasih skill, latih mereka diterima di hotel. Saya udah bilang SIMA juga, SIMA ke depan tetap memprioritaskan anak-anak daerah, ya. Boleh dari luar ya supervisor, tapi untuk tenaga-tenaga di bawah pakai anak-anak daerah sendiri. Ini di Cakaroso juga begitu dengan Taman Mandiri. Di sebelah lagi ada bangun namanya Resort Arya, ya, Arya Sumba itu lagi bangun. Ini suaminya Ibu Puan Maharani, dia pihak Soro, sudah ketemu bapak kemarin di Jakarta. Dia di Labuan Bajo, hotel bertumbuh, restoran, rumah makan, semua absok semua. Masyarakat itu ambil bagian semua, ya. Jadi ada uang setiap hari. Nah ini kita mendorong bagaimana SBD ini jadi daerah yang maju. Itu mimpi saya. Makanya kenapa saya tidak capek keliling ke masyarakat. Saya mau membangun emosional dengan masyarakat. Jadi ketika saya jadi bupati, saya omong apa masyarakat dengar. Ya toh? Kenapa saya buat program yang berbasis masyarakat? Ya ini memang salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jangan buat program muluk-muluk. Buat program itu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Karena 85% kita petani. Nah, ini akan saya dorong ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua ini punya semangat untuk membangun daerah. Ya? Jangan khawatir, dengan Ibu Ratu program itu ada. Ya. Yang penting saya menang dulu tanggal 27. Ya? Ya, kalau dibilang pasti menang, iya, karena memang saya kemarin suara saya 61.000. Itu saya lawan ada sekian banyak orang maju dari suara terpencar. Sekarang cuma 2 lawan. Ya, no? Nah, baru saya ini kan sudah 2 kali maju calon DPR RI sembuh terus. Kalau yang lain kan belum pernah maju. Yang paket nomor 2 belum sama sekali maju. Istilahnya darah tombak. Terus yang satu lagi memang darah malai, tapi darah malai yang kalah terus. Iya toh? Darah malai tapi darah malai yang kalah. Saya itu darah malai yang memang terus. Artinya begini, kalau kita pertama ujian di tengah masyarakat, dukungan itu ada. Yang kedua, kita sudah jadi DPR, kita punya pengalaman. Jadi kelebihan yang kita punya ini bukan untuk diri kami, maksudnya untuk kami kembali membangun masyarakat. Ya, jadi jangan pilih lagi untuk coba-coba. Ini nggak pernah onda, jangan. Kalau kita pakai sistem coba-coba, kita akan jalan di tempat, tidak akan maju-maju. Ya, tapi kalau kita ambil sikap, kita tes dulu ini bagaimana Ibu Ratu yang bilang pengalaman DPR RI, Angga yang diperku, kita tes dulu. Kalau mereka tidak mampu, kita jangan pilih lagi periode kedua. Begitu caranya, ya kan? Tes dulu, lihat bagaimana kemampuannya kami. Begitu. Saya juga buat sama kawan perempuan bangga. DPR ini sudah mantap. Jadi kan tidak diragukan lagi. Kalau misalnya ini saya jadi bupati, ya, saya jadi bupati, terus saya punya karya, kerja bagus. Nah, itu yang berpokok.
juga. Jadi kapal desa perempuan yang maju, kasih juga perempuan maju kapal desa. Kapal dusun dalam satu desa, kepala dusun ada 4. Kalau bisa 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi misinya Ibu Ratu itu bukan lawan, bukan melakukan perlawanan terhadap laki-laki, tidak. Kita tidak boleh bilang, oh kita perempuan mau maju, kita sikat laki-laki. Pokoknya ya atau bisa kampanye, jangan pilih laki-laki karena laki-laki itu makodet, laki-laki itu tukang mabok, laki-laki jangan begitu, tidak begitu. Kita mau laki-laki yang maju, monggo silakan, ya. Juga monggo. Tapi kalau hari ini kita maju, semangatnya bukan untuk berkelahi dengan laki-laki, tapi semangatnya untuk menjadi mitra, teman dari laki-laki. Karena apa? Kita ini terbentuk dari tulang rusuknya laki-laki, kan? Tulang rusuk itu kuat, toh? Karena Tuhan bilang itu jadi penolong buat laki-laki. Karena kita kuat, makanya kita jadi penolong. Kalau perempuan jadi bupati, pasti dia lebih kuat lagi, toh? Jadi bukan maaf ya Bapak Deden ya. Kita bukan bilang, ayo perempuan, ayo bangkit perempuan SPD, kita lawan laki-laki, kita usir mereka. Nanti laki-laki bilang, oh begini gak bicara kan perempuan. Oh baru dikasih loda sedikit sudah begini. Kampung bagian tapi intinya kalau gerakan dari calon bupati perempuan ini tidak jadi kita tidak mau menghina ya. Pokoknya saya mau contoh mama-mama yang hadir sini ketika turun di lapangan tidak boleh menghina laki-laki. Tidak boleh menghina laki-laki, kan laki-laki bahaya. Iya. Bahaya mereka. Jadi mereka harus langsung. Bukan Mama Lili, maksudnya gini. Bahaya dalam artian begini dong bisa marah juga toh. Kalau sudah marah tidak kasih komplainnya repot. Laki-laki itu dirangkul, mereka dipeluk, dicium, betul mama? Mereka jangan marah-marah. Jadi kita perempuan pakai kita punya cara, iya. Perempuan itu tidak suka menghina, perempuan itu tidak suka memfitnah, perempuan itu tidak suka menjelekkan orang. Jadi semua ada tim yang saya ketika mengajak masyarakat jangan pilih begitu ya. Tidak boleh. Tiap hari cium nih. Jadi pokoknya intinya tidak boleh kita menghina. Ajak yang baik biar kita dengan laki-laki menjadi teman, menjadi mitra. Nah kayak begini tuh ibu-ibu datang tadi bapak-bapak. Ini kan bagus, artinya nanti kerjasama di desa itu muncul, tidak ada ego. Contohnya, coba kalau kita menghina laki-laki, pasti tukang kerja sendiri, tukang dimatang sendiri. Ada saluran itu tukang kerja sendiri. Atau mau tanah pohon, kamu sudah terlihat dari lubang sendiri. Tapi kalau kita berteman dengan laki-laki, oh ini apa? Orang ini orang baik kok, udah kita bantu sudah. Yang penting lancar di dapur, lancar bersih, lancar urusan dapur, kan begitu terus tadi lagi bilang begitu kan? Nah ini yang kita bangun, bagaimana kebersamaan, ya. Jadi kalau ibu-ibu yang jadi bupati, minta maaf punya keunggulan memilih. Ibu-ibu itu pertama dia rela apa? Dia rela karembah, yang penting seisi rumahnya itu bisa makan. Betul. Kadang-kadang dia beras sedikit, bagaimana dia atur sedemikian rupa yang beras, jadi dia bisa makan semua. Udah makan bubur aja pagi ini, karena mau kurang beras. Ada sih perempuan punya ide. Atau tidak udah makan kolak campur dengan ini apa? Hari ini kita jangan makan nasi ya, kita harus ada penyeragam keanekaragaman makanan gitu ya mama. Biar variasi sedikit.
main pisang, karena dia tidak ada beras memang. Tapi itu kan caranya perempuan, ibu-ibu, ya. Akhirnya aja dia tidak pengen dalam rumahnya itu sakit hati atau kecewa, dia akan usahakan dengan cara apapun. Anak sekolah juga begitu, biar ada uang, ini kamu beli bedak ini nanti juga beli besok, pakai bedakin hari. Tapi kan begitu kadang-kadang lebih memprioritaskan pengen kamu adalah kamu kuliah, gitu. Bapak biar marah-marah, anak-anak biar nakal, tetap sudah bapak jam makan pagi, bapak jam makan siang, malam makan dulu. Ini perempuan. Nah, kita coba serap dulu bagaimana kalau perempuan yang jadi bupati, ya pasti pemerataan, keadilan pasti ada. Begitu, ya. Jadi ya. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi ya saya sampaikan salam dan di tanggal 27 semua harus BPS. Tanggal 11 kita kampanye di Galatama. Iya. Semua kita tulis. Terus ya masih ada lagi dikirim. Terus berikutnya Mama Lili tadi data-datanya disiapkan. Karena nanti saya tetap turun ke desa-desa, saya akan undang semua masyarakat harus hadir menyampaikan aspirasi. Setelah itu nanti di Musrembang Bus itu dikawal di Musrembang Bus desa. Nanti kan saya paling prioritas, saya bisa ini. Ya, jadi kita jadi teman bukan hanya ketika sekarang aja. Kalau ikan ada kepemimpinan bupati, tapi pengawalan terus program saya. Karena nanti begini, kadang-kadang kalau kita dengar sebelah, ya satu pihak kita dengar, yang lain tidak dengar, pasti ada kecewa, so. Nah, jadi saya harus mendengar semua. Dari segi ini apa istilahnya teman-teman di birokrasi kita dengar juga mereka punya usul saran, toh. Nah, kita juga dengar di bawah masyarakat bagaimana betul tidak. Dan sampai sudah P1 berjalan hilang. Apa yang menjadi prioritas kita duduk bersama. Oh udah, Bapak Desa, kita ke tahun ini kita prioritasnya ini. Kalau bisa lebih berbanyak di sini. Kita minta di kabupaten, di Mama Bupati minta yang ini. Begitu, jadi mana yang prioritas kita dorong. Begitu ke depan, ya. Jadi tetap semangat ibu-ibu. Ada potensi apa? Saya mau nanti di setiap desa ada namanya one village one product. Satu desa harus punya keunggulan apa? Dia mau hortikultura, ya, atau mungkin tenun, kerajinan tangan. Pokoknya ada produk unggulan di setiap desa. Nanti kita data, jadi itu bisa kita dukung modal, ya. Jadi biar berlomba-lomba. Jadi masyarakat berlomba-lomba, ya. Perempuan juga berlomba-lomba. Banyak program nanti. Belum dari ini saya teman ini ada beberapa orang di Menteri Wakil Menteri. Jadi tidak sulit kita nanti ke depan untuk menjawab studi, ya. Itu kurang lebih dari saya. Saat jalan yang kecilkan yang Dewan Rom yang jalan ekonomi dari mana? Dari Kupapakai TK ada TK yang di kampungnya Baru kan yang mau dibuat ini padatkan ya. yang makan saja di sini tadi. Iya, tadi itu hubungan bapak-bapak jual-jual. Oh sudah ada kasih padat karya. Tinggal ini apa nulis. Iya, jadi mereka sudah dia tinggal tentang MOU, nanti uang cair dong kerja sih. Tapi nanti kalau memang perlu kita aspal nanti. Itu kan masih banyak. Saya mau ibu-ibu Yana pertahankan semangatnya. Siap. Ada 2 jalan di situ juga. Ada di jalan itu menurut kampung. Yang bisa masuk Terus itu dia kali Bawula di sampingnya jalan masuk mana ini sama Oh, di belakang rumah. ada lagi itu. Oke, di belakang rumah. Iya, menyambungkan ke Bawula. Dia sama Bawula. Oh, yang tembus di pajak samping rumah itu. dia tembus di apa jalan batu Jalan Bawula. Oh, oke. Nanti saya turun lihat. Oke, bisa dari mana lagi? Bisa tambah sedikit 600. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.
senang sekali untuk programnya Ibu Ratu dan sangat menyentuh kepada masyarakat dan terutama untuk membangun desa, membangun kota. Ya, betul. Tapi saya melihat itu membangun desa, tapi tetap harus membangun dari kampung. Ya, jadi kampung-kampung adat itu saya minta tolong supaya diprioritaskan karena kita mengembangkan untuk pariwisata. Pariwisata itu kadang-kadang ada tamu yang sukanya senang tidur di kampung-kampung untuk tidur bersama-sama dengan masyarakat dan kegiatan dengan masyarakat di kampung itu yang kita harus prioritas juga. Jadi saya mohon masukan saya itu supaya ada membangun kampung-kampung rumah adat dan dijaga kebersihan juga. Dan WC-nya juga kita bantu oleh masyarakat. Kalau bisa juga kita membantu, pemerintah membantu untuk spring bed atau phone saja begitu, supaya kalau ada tamu yang nginep bisa tidur di sana. Itu ke depan. Karena ini pengalaman saya ada banyak tamu asing yang sering menginap di kampung-kampung, tapi kendalanya apa? Kenyamanan tidak menjamin. Mengenai tempat tidurnya, listriknya tidak ada. Nah, itu yang saya sampaikan masukan itu. Terima kasih. Baik, jadi Ya. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di programnya saya. Jadi membangun pariwisata itu bukan cuma pantai, tidak. Tapi ada wisata religi, ada wisata budaya, ya. Jadi contohnya kampung-kampung adat, kampung situs kita akan tata, jalannya kita akan kasih bagus, ya. Saya sudah kasih listrik juga, lampu-lampu besar di beberapa lampu seperti di Weleo, saya sudah kasih lampu, jadi di Natalnya itu terang kalau malam hari, ya. Nah kita jalannya kita tata, kebersihannya kita tata, sanitasinya wajib di kampung adat itu ada yang namanya WC, tapi yang bersih, nggak boleh yang abal-abal, ya. Terus bagaimana kenyamanan daripada tamu yang datang, nanti kita akan atur manajemennya di setiap kampung wisata, kita atur nanti, ya. Orang datang di situ ada satu tempat orang bisa ganti baju dulu, ya, pakai PWE dulu, kalambu dulu, baru dia boleh masuk. Jadi kita buat peraturan nanti, kita ada buat ini nanti untuk bisa mendatangkan PAD, ya. Setelah itu ada orang yang kita khususkan juga untuk mengelola di situ. Walaupun memang ada dalam kampung itu sendiri, ya. Tapi yang namanya kebersihan itu wajib, ya. Sanitasi, WC-nya, toiletnya harus ada, ya. Terus kalau bisa di situ juga di tengah kampung kita buat kelompok, ada tempat berkumpul, ada sandal tali. Jadi misalnya kalau ada tamu datang, ya terus bisa duduk-duduk, bisa lihat ada lopo di tengah, ada menari, ada pagelaran budaya apa, apalagi menjelang pasola. Jadi nanti pasola itu pokoknya begini, H-3, H+3 itu harus ada acara. H3 itu ada acara puncak pasola. H+3 itu ada atau 4 hari sebelum pasola kita punya kegiatan, ada pameran, ada apa segala macam. Ya, terus pasola saat ini hari-harinya sama dengan H+2. Jadi orang terlambat pulang bisa menikmati budaya dan itu nanti kita takut. Jadi menjadi event kita yang kita kelola dan jadi kita bisa meningkatkan kunjungan dari wisatawan. Itu sudah pasti dapat jangkauannya, karena keunggulan kita pariwisata. Jadi ini yang harus saya dorong ke depan. Kebersihan penting. Saya dari bupati kita akan dorong perda pengolahan sampah. Jadi tidak boleh kotor. Saya mau sumber daya cantik bersih. Kita buka dagangin, ya. Taman wisata sudah bagus, dibuat sama dokter. Dia turun dari bandara itu di tengah-tengah kita tanam bunga yang cantik. Pokoknya dibuat indah dari orang turun dari bandara. Aduh, saya sekali SBB, ya, turun dari bandara sampai di lapangan Baratama ada alun-alun yang bagus, ya. Masuk lagi di tengah kota, nanti di pertokoan kita suruh kasih rapi, saluran yang baik, sampahnya tertata, harus bersih. Ya, dia kita di Lena, ya rumah di pinggir jalan harus cantik rumah, bukan harus mewah mengaliri, tapi bersih, ya tidak ada sampah, rapi, tertata. Nah itu kita akan tata. Begitu juga di pedagang yang ada di ini Batu Kanggorok, itu saya mau tata di situ, ya. Ada juga di tempat jalan lama itu kita jadikan rest area, ada kuliner di situ. Pokoknya ditata yang bagus lah, jadi orang itu tenang. Ya, makanya dengan
nanti kalau nanti ada UMKM di situ, setidaknya mereka juga bisa menjangkau tidak buang sampah sembarangan. Oh? Jadi karena nanti kita suruhnya Papua pondok di daerah juga mereka awasi, tidak boleh. Makanya satu waktu tidak pengelolaan sampah. Nanti yang melanggar ini apa perda, dia kena sanksi. Ya, nanti kami yang siapkan tempat pembuangan sampah, kita TPA. Bagaimana pembuangan sampah? Tidak boleh sembarangan. Itu kita atur nanti dia bersih. Kalau kita bersih harus daerah. Oke? Iya. Oke. Apa lagi?